Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Arulkin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa tips mengenai first aid atau pertolongan pertama pada kecelakaan jika itu terjadi di sekitaran kita atau di sekitar rumah kita. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, sebaiknya kita subscribe dulu video ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk memberikan penjelasan konten-konten mengenai kesehatan yang sering ada di sekitaran kita. Oke, jika sudah di subscribe, kita lanjut. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama dalam video mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau first aid kali ini, yaitu bagaimana cara kita mengatasi luka perdarahan. Dan luka perdarahan artinya adanya atau hilangnya darah dari tubuh. Dan luka perdarahan sendiri itu dibagi dua jenis, yaitu perdarahan terbuka dan juga perdarahan tertutup. Apa sih bedanya perdarahan terbuka dan tertutup? Artinya perdarahan terbuka otomatis ada sesuatu yang terbuka seperti robek ataupun apapun, dan yang tertutup contohnya seperti memar. Dan luka terbuka yaitu tanda dan gejalanya pasti ada suatu komponen tubuh kita atau kulit yang rusak sehingga terjadi kulit itu terbuka atau robek sehingga menyebabkan atau tampak perdarahan yang keluar dari area luka itu. Kemudian tindakan pertolongan pertama untuk luka terbuka yaitu bertujuan untuk menghentikan perdarahan, kemudian mencegah infeksi, dan yang terakhir mencegah shock. Shock yang dimaksud di sini adalah shock akibat kekurangan darah hingga tekanan darah, nadi, dan kondisi tubuh semuanya tidak stabil karena banyak kehilangan darah dan dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Jadi perlu kita cegah jangan sampai kita terjadi shock akibat perdarahan. Oke, bagaimana cara untuk mengendalikan atau menghentikan perdarahan itu sendiri? Istilah yang mudah untuk diingat dan artinya bisa kita langsung terapkan di lapangan saat kita menemukan seseorang yang mengalami luka terbuka atau terjadinya perdarahan akibat luka robek atau apapun. Ingat saja kata-kata RED, R, E, dan D, yaitu R, rest, artinya istirahatkan area lukanya. Kemudian E, yaitu elevation, artinya tinggikan posisi luka dari area sekitar, artinya dari tanah harus lebih tinggi. Kemudian D, yaitu direct pressure, artinya tekan langsung di atas luka. Ingat aja komponen untuk menghentikan atau mengatasi luka terbuka, yaitu ingat aja RED, R, E, dan D. Rest, elevation, dan direct pressure. Kemudian jadi saat kita menemukan seseorang atau tubuh kita terjadi luka, ada luka terbuka, ada suatu perdarahan yang langsung keluar dari tubuh kita, yang pertama jangan panik, tekan langsung area luka. Kemudian kita tutup luka, cari kalau bisa suatu hal yang steril. Kalau ada kasa steril, kalau jika tidak ada ya mungkin bisa menggunakan kain, handuk, atau apapun untuk melakukan tutup luka. Kemudian langsung kita tinggikan. Jadi saya ulangi, contohnya misalkan ada luka robek di daerah sini. Jika terjadi luka robek di daerah sini, pertama yang perlu kita lakukan adalah tekan langsung. Setelah tekan langsung, kemudian tutup bagian luka. Kita cari sesuatu hal yang bisa digunakan untuk menutup luka, seperti kasa steril. Kalau ada itu lebih baik. Jika tidak ada, bisa menggunakan handuk atau kain yang ada di sekitar kita. Yang penting darah itu tidak mengalir keluar dengan banyak. Kemudian yaitu setelah itu kita tinggikan seperti ini. Awalnya kan misalkan tekan seperti ini, luka itu tutup luka, kemudian kita tinggikan. Posisi harus lebih tinggi dari area tanah ya, artinya harus kalau bisa lebih tinggi dari posisi jantung. Kemudian setelah ditutup
Untuk langkah selanjutnya adalah dibalut luka. Artinya balut tadi, jika kita menggunakan kain, bisa dibalut seperti kayak diikat atau apapun, tapi diganjel menggunakan kain lainnya agar luka itu ada proses penekanan dan juga balutan agar perdarahan itu tidak keluar kembali gitu. Jadi ini proses untuk mengatasi atau pertolongan pertama pada perdarahan terbuka. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi luka tertutup, luka perdarahan tertutup. Namanya tertutup berarti luka itu di dalam, artinya tidak ada komponen kulit atau bagian tubuh kita yang terbuka. Jadi perdarahannya masih ada di dalam atau di bawah kulit kita, atau nama lainnya memar. Jadi memar itu sebenarnya ada respon perdarahan yang terjadi di bawah kulit. Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi jika kita melihat seseorang atau diri kita sendiri mengalami cedera memar itu sendiri. Yang luka terbuka tadi kita ingat red, untuk luka tertutup kita ingat rise, nasi ya, R-I-C-E. R, rest, istirahatkan. Kemudian I-nya ice compression, jadi gunakan kompres es. Kemudian yang C ada compression, artinya balut tekan. Ada suatu dibalut sehingga area memar tadi sedikit tertekan. Kemudian elevation, tinggikan. Rest artinya jika ada suatu hal yang cedera memar, yaitu istirahatkan luka. Jangan terlalu banyak dimanipulasi. Kadang kan sering kan kita kalau misalkan ada seseorang, contohnya kita lagi main bola, kemudian teman kita ada yang cedera, pasti ada yang ditarik-tarik lah, ada yang diputer-puter, atau ada yang ditekuk-tekuk area yang memar itu. Sebaiknya jangan dilakukan itu, jangan terlalu banyak manipulasi terhadap memar itu, sebaiknya diistirahatkan. Alangkah yang selanjutnya adalah kita cari es atau satu hal yang dingin. Lebih bagus kalau misalkan es, langsung dikompres menggunakan es. Kompres es baik dilakukan itu sebelum 6 jam. Artinya jika lebih dari 6 jam dari terjadinya memar itu sendiri, kompres es sudah tidak begitu efektif. Lebih efektif menggunakan kompres hangat jika sudah melebihi waktu 6 jam. Kemudian setelah dikompres es, kita cari sesuatu yang bisa untuk membalut tekan area memar itu. Kalau ada elastik perban itu lebih baik. Jadi area yang luka, area yang memar itu kita lilit menggunakan elastik perban agar terjadi penekanan di situ sehingga mengurangi peradangan yang terjadi di dalam. Setelah itu kompres lagi menggunakan es di sekitarnya. Lalu jangan lupa setelah dilakukan pembalut tekan atau penekanan menggunakan elastik perban, kemudian diberi es. Yang terakhir yaitu ditinggikan posisi yang memarnya itu sendiri, seperti kayak luka terbuka tadi, tetap harus ditinggikan dari posisi garis horizontal, lebih tinggi dari tanah, intinya harus ditinggikan. Itu yang perlu teman-teman semua ingat. Jadi yang pertama itu R untuk luka tertutup ya, atau memar. R yaitu rest atau istirahatkan. I itu ice compression. C compression atau menggunakan balut tekan. Yang terakhir E elevation. Itu yang perlu teman-teman ingat untuk mengatasi jika kita atau seseorang mengalami cedera luka, baik luka terbuka ataupun luka tertutup. Saya ulangin lagi, untuk luka terbuka ingat red, R-E-D. Jadi rest, E-nya elevation, D-nya adalah direct pressure. Kemudian untuk luka tertutup atau memar ingat rise, R-nya rest, istirahatkan. Kemudian I-nya ice atau ice compression, kompres menggunakan es. Kemudian C-nya adalah compression menggunakan balut tekan seperti elastik perban. Yang E-nya adalah elevation, tinggikan. Oke. Mungkin untuk tips yang pertama mengenai first aid atau pertolongan pertama pada kecelakaan cukup sekian. Untuk tips selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi atau pertolongan pertama pada luka, bisa ditanyakan di kolom komen di bawah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya.